Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayat utawi iki ku faslun pasal suwiji. Fi bayani jumlatin ing dalem njelasake golongan minal ansal saking pira-pira atus al masnunati kang den sunake. Wal iktisalatu ta pira-pira atus al masnunat wang den sunahno sab'ata asyara itu jumlahnya ada 17 uslan apa naik atus. Jadi pasal ini menerangkan tentang kesunahan-kesunahan mandi. Bukan kok kesunahan dalam mandi, tapi waktu-waktu yang disunahkan untuk mandi. Jadi waktu-waktu yang disunahkan untuk mandi jumlahnya ada 17. Yang pertama ghusl Jum'ati, mandi pada hari Jumat lihadiriha bagi orang yang menghadiri sholat Jumat. Waktuhu tai waktunya mandi pada hari Jumat itu minal fajr itu mulai dari fajar as-shadiqi yang benar. Jadi waktu yang disunahkan untuk mandi pada hari Jumat yaitu mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga iqomahnya imam. Ini bagi orang yang mau hadir sholat Jumat. Jadi ini disunahkan bagi orang yang hendak hadir untuk melakukan sholat Jumat. Wa ghusl idaini lan adus etloro. Jadi ini disunahkan juga ketika seseorang hendak melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ay al-fitri wal adha wa yadkhulu lan mlebu dan masuk apa waktu hadzal ghusli, apa waktunya inilah mandi bin sulaili mulai dari separuhnya malam, separuhnya waktu malam. Jadi mandi Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah mandi yang disunahkan. Jadi waktunya mulai dari tengah malam ya, mulai jam 12 atau jam 1 hingga iqomahnya atau seorang imam melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Wal istisqa'u dan sholat istisqa ay tolabus suqyah, yaitu meminta hujan minallahi dari Allah Ta'ala. Yang keempat adalah meminta hujan, sehingga orang yang mau melaksanakan sholat istisqa sebaiknya dan disunahkan untuk melakukan mandi terlebih dahulu. Wal khusufi dan mandi gerhana lil qamari terhadap rembulan. Wal khusufi dan mandi gerhana li syamsi terhadap matahari. Jadi yang kelima dan yang keenam ini adalah disunahkan juga untuk melakukan mandi gerhana, baik itu gerhana matahari atau rembulan. Wal ghuslu dan mandi min ajli ghuslil maiti dari arahnya memandikan mayit musliman, baik itu muslim karena atau ada siapa mayit au kafirun atau mayit yang kafir. Jadi disunahkan juga melakukan mandi setelah orang itu memandikan mayit, baik mayit itu laki-laki, perempuan, atau mayit itu muslim atau non muslim. Sehingga setelah selesai disunahkan untuk melakukan mandi. Wa ghusl kafir dan mandinya orang kafir. Idza aslama ketika masuk Islam siapa kafir, illam yujnib ketika tidak junub siapa kafir, fi kufrihi pada saat kufurnya kafir, awalam tahid atau belum pernah melakukan darah haid siapa al-kafiratu siapa orang yang kafir atau non muslim. Wa illa jika tidak wajib maka wajib apa al-ghuslu apa mandi ba'dal Islam setelah masuk Islam fil ashah menurut kaul yang ashah. Wakila menurut kaul yang lain atau pendapat yang lain yaskutu gugur apa ghusl junub idza aslama ketika masuk Islam siapa orang yang kafir. Jadi mandi disunahkan juga ketika seseorang itu masuk pada agama Islam yang sebelumnya dia kafir. Ketika ada orang yang non muslim masuk Islam maka disunahkan mandi. Ya dengan catatan orang yang
masuk Islam tadi, misalkan seorang laki-laki pada saat dia belum masuk Islam belum pernah junub, atau orang perempuan pada saat dia belum masuk Islam dia belum pernah haid, maka ini hukumnya sunnah untuk mandi. Jadi misalkan ada orang laki-laki atau orang perempuan setelah masuk Islam dan pada saat belum masuk Islam itu sudah pernah mengalami haid atau pernah mengalami junub, maka hukumnya bukan mandi sunnah lagi, akan tetapi sudah dihukumi mandi wajib ketika masuk Islam. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa ketika seorang laki-laki atau perempuan yang non-muslim yang pada saat sebelumnya masuk Islam, pada saat sebelum masuk Islam itu dia mengalami haid dan juga mengalami junub, maka tidak wajib melakukan mandi wajib, tetap disunahkan mandi sunnah. Hukumnya mandi sunnah bukan mandi wajib. Ini menurut kaul yang atau pendapat yang lainnya. Akan tetapi menurut yang lebih asoh seperti tadi, tetap dihukumi mandi wajib pada saat sebelum muslim atau sebelum masuk Islam dinyatakan melakukan junub dan sudah pernah mengeluarkan darah haid. Wal majnunu, dan orang yang gila, wal mughma'alah, dan orang yang pingsan, idza afaqa, ketika sudah sembuh siapa majnun dan mughma'alah. Walai mutahaqqaq, dan tidak dinyatakan minhuma dari majnun dan mughma'alah inzalun apa keluar sperma atau junub. Fa in tahaqqaqa, jika dinyatakan minhuma dari majnun dan mughma'alah inzalun apa inzal atau keluar sperma, wajibah maka wajib apa al-ghuslu mandi ala kulin dari salah satu minhuma dari majnun dan mughma'alah. Jadi orang yang pingsan atau orang yang gila ketika dia sembuh itu disunahkan untuk melakukan mandi jika memang tidak dinyatakan dia dalam keadaan junub. Kalau memang dia dinyatakan dalam keadaan junub, maka tidak disunahkan untuk melakukan mandi, akan tapi sudah berubah menjadi wajib mandi, bukan sunnah mandi, akan tapi sudah wajib mandi, karena pada saat dia gila atau pada saat dia pingsan dia dinyatakan keluar sperma atau junub, gitu ya. Wal ghuslu, dan mandi inda iradatil ihram, ketika hendak melakukan ihram, ketika melakukan haji atau umrah, ini disunahkan untuk melakukan mandi terlebih dahulu, dan ini hukumnya sunnah. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fi hadzal ghusli yang dalam ikilah mandi baina balighin, di antara orang yang balik wa ghairi, dan selain balik, artinya boleh anak kecil atau dewasa atau sebelum balik. Wala baina majnunin, dan tidak dibedakan lagi antara orang yang gila wa akil dan orang yang berakal. Wala baina tahirin, dan tidak dibedakan lagi antara orang yang suci wa haidin dan orang yang haid. Fa illam yajid, maka jika tidak ditemukan al-muhrim siapa orang yang mau melakukan ihram al-ma'a, tidak menemukan air tayammum, maka tetap disunahkan untuk tayamum. Sehingga ketika orang yang melakukan ibadah haji atau umrah ini mutlak ya, ketika hendak ihram tetap disunahkan untuk melakukan mandi, baik itu mandi pakai air atau menggunakan tayamum, baik itu anak kecil, orang dewasa, orang balik atau belum balik, orang yang berakal atau orang gila, tetap disunahkan untuk mandi. Ini perintah ini adalah mutlak hukum ini ya. Wal ghuslu, dan mandi lidukhuli Makkah, karena memasuki kota Mekah, li muhrimin, karena hendak ihram bihajin, dan haji umratin atau umrah. Jadi juga disunahkan mandi ketika hendak memasuki tanah Mekah karena mau melakukan ibadah haji atau umrah. Walil wuqufi bi Arafah, dan disunahkan mandi karena memang mau wukuf di kota Arafah fi tasyidil hijjah, di dalam tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Walil mabiti, dan hendak mabit menginap di Muzdalifah, di dalam kota Muzdalifah. Jadi disunahkan juga ketika mau mabit di Muzdalifah itu disunahkan mandi. Walil ramyil jimari as-salasi, dan hendak mau melempar jumrah 3 hari fi ayyam tasyrik, di dalam beberapa hari tasyrik as-salah satu yang ada 3, jadi pada 3 hari ini setiap harinya disunahkan satu kali
mandi disunahkan. Baik tasilu maka mandi liram yikul yaumin untuk melempar setiap hari daripada batu-batu guslan yaitu mandinya. Jadi disunahkan setiap harinya ya, satu kali untuk melakukan jumroh atau melempar batu pada hari tasyrik yang jumlahnya ada 3 hari itu. Amarami jumratul akobah, adapun melempar jumrah akobah yaumin nahri pada hari nahar atau pada hari raya Idul Adha, walaya tasilu maka tidak disunahkan untuk mandilah bagi seseorang likur bizamani karena zamannya terlalu berdekatan menunggu stril wukuf daripada mandi wukuf. Wal ghuslu dan mandi disunahkan mandi litawafi untuk melakukan tawaf as-sadiqi kang bener, bitawafi kudumin dengan tawaf kudum atau tawaf ketika pertama kali memasuki Mekah, wa ifadatan dan ifadah ketika selesai. Ini rukun-rukun setelah selesai melakukan rukun-rukun haji biasanya tawaf ifadah, wadain dan tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf perpisahan atau hendak pulang dari kota Mekah menuju ke halaman rumah atau pulang ke rumah. Tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Bagiatul ihsali dan masih banyak sisa-sisa mandi al-masnunat yang disunahkan madhkuratnya tersimpan atau yang dijelaskan film tawalat di dalam kitab-kitab yang besar. Jadi sebenarnya tidak hanya sekedar 17 mandi yang disunahkan, akan tapi ada banyak waktu dan hari-hari atau waktu tertentu yang disunahkan untuk mandi.